Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Niaga TV dan Yufi TV serta Ahsan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita janjikan, bahwa malam hari ini kita akan mengawali pembahasan satu persatu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, berikut dengan kandungannya serta efek positif yang akan dihasilkan dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan awali dengan membahas Asmaul Husna yang paling agung, nama yang paling mulia di antara sekian banyak nama-nama Allah, yaitu Allah. Apa? Allah. Ini adalah nama yang paling mulia, sehingga dari sekian banyak Asmaul Husna, yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran adalah nama ini. Ayat pertama Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ini Asmaul Husna yang pertama kali muncul dalam Al-Quran. Dan ini, nama ini yaitu Allah, adalah nama yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama kita berusaha untuk menghitung berapa kali nama ini muncul dalam Al-Quran. Ternyata terkumpul angka 2724 kali. Berapa? 2724 kali nama ini terulang dalam Al-Quran. Padahal jumlah surat Al-Quran berapa? 114 surat. Berarti dalam satu surat bisa terulang sekian puluh atau ratus kali. Maka nama ini adalah nama yang pertama kali akan kita bahas dalam pembahasan Asmaul Husna kita. Silakan yang punya buku bisa dibuka halaman 18. Iqra.
بسم الله. قال الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: الله جل جلاله الجامع جميع معاني أسماء الله الحسنى والمتضمن سائر صفات الله تعالى. Ya. Jadi nama ini, yaitu nama apa tadi? Allah, adalah nama yang mencakup seluruh Asmaul Husna yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami, Al-Basir, semuanya itu masuk dalam nama Allah. Sehingga ketika seorang mengawali doanya dengan Allahumma, apa artinya? Ya Allah. Maka sejatinya seluruh makna yang dikandung dalam semua Asmaul Husna masuk ke situ. Sehingga apapun isi permintaan kita, apapun isi doa kita, diawali dengan Ya Allah, cocok. Ya. Kita kan pernah sampaikan, kalau kita mau tawassul dengan Asmaul Husna, hendaknya Asmaul Husnanya disesuaikan dengan apa? Isi permintaannya. Contoh, pengen minta rizki, apa kira-kira? Ya Razzaq. Pengen diampuni, apa? Ya Ghaffar, ya Ghafur. Pengen disayangi, ya Rahman, ya Rahim. Pengen apa maning? Jangan orang pengen apa-apa? Apa? Pengen kaya, apa kira-kira? Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Ya. Kalau kita mau tawassul dengan Asmaul Husna, hendaknya nama yang dipilih itu disesuaikan dengan isi permintaannya. Kalau jenengan bingung, kira-kira sing cocok apa, langsung saja Ya Allah. Karena nama Allah ini sudah mencakup seluruh kandungan yang ada dalam semua Asmaul Husna. Sehingga rata-rata doa diawali dengan Allahumma. Apa artinya Allahumma? Ya Allah. Berarti kalau saya sudah berdoa dengan Allahumma itu sudah tawasul, sudah. Jenengan sudah tawassul mengawali doa jenengan dengan menyebutkan salah satu Asmaul Husna, yaitu apa? Allah. Dan nama ini, yaitu Allah Azza wa Jal, hampir setiap zikir di dalamnya ada nama Allah. Hampir setiap zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, istirja, hampir semuanya di dalamnya ada nama Allah. Contoh, tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Tuh kan, ada Allah di situ. Tasbih. Napa tasbih? Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Ada lagi di situ nama Allah. Tahmid, tasbih, takbir. Napa takbir? Allahu Akbar. Allah Maha besar. Ada nama Allah di situ. Dari apa sih ngurung? Tahlil, malah tahlil ketinggalan. Tahlil, napa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lagi-lagi Asmaul Husna. Basmalah, napa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa sih ngurung? Hauqalah. Apa jajal hauqalah?
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali di tangan Allah. Hampir seluruh zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalamnya ada nama Allah. Ini menunjukkan betapa istimewanya nama yang satu ini, yaitu Allah. Apa arti dari kata Allah? Iqra. Wasmu Allah dalun ala kaunihi ma'luhan ma'buda tu'allihuhu ta'lahuhu al-khalaiqu mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an wa faza'an ilaihi fil hawaiji wan nawaib wal ilahu wal ma'luh ay al-mustahiqu li an yu'lah ay yu'bada wa la yastahiqu an yu'laha wa yu'bada illa Allah wahdah. Apa arti dari nama Allah? Kalau yang kemarin nulis, ingat enggak? Allah pertama kali muncul apa? Maha disembah. Allah itu artinya maha disembah, maha diibadahi. Itu artinya. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu semakin menguatkan makna dari Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Kenapa cuma Allah? Karena ya Allah maha disembah. Sehingga aneh bin ajaib, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi jaluke bukan kepada Allah, kue aneh bin ajaib. Bahkan kejadian lucu, ada orang pegang keris jimat, ngucapnya apa? La haula wala quwata illa billah. Lu si kepriwe? Artinya la haula wala quwata illa billah itu apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Wong nyekel apa? Keris. Mbok kudune la haula wala quwata illa bikris. Kan enggak benar kayak gitu. Ya. Tapi tolong habis ini jangan kemudian diganti tadi. Ya. La haula wala quwata illa billah diganti jadi apa? La haula wala quwata illa bikris. Enggak boleh. Ya. Cuman ini menunjukkan betapa masih banyak orang yang sering menyebut nama Allah, tapi dia tidak tahu Allah itu artinya apa. Kata Allah itu artinya apa? Kata Allah itu artinya adalah yang maha apa tadi? Disembah. Yang maha diibadahi. Dan yang namanya orang beribadah, dia akan beribadah kepada Allah dengan penuh mahabbah. Napa mahabbah? Cinta. Wa ta'ziman, dan pengagungan. Wa khudu'an, dan kepatuhan, ketundukan. Wa faza'an ilaihi fil hawaiji wan nawaib, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap urusan, dalam setiap masalah. Dan kita sudah diajarkan mengulang-ulang setiap hari minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi dalam surat Al-Fatihah setiap hari kita ulang-ulang. Minimal berapa? 17 kali. Gue sing sholat. Ya. Sing sholat. Sing ora ya ora. Ya. Jadi setiap hari kita diingatkan sama Allah, ayo kalau mau beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha disembah.
Tidak ada satupun di muka bumi ini yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada satupun di muka langit ini yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, kata Allah, apa tadi artinya? Maha disembah. Baik. Ketika kita memahami bahwa nama Allah ini artinya maha disembah, kita resapi, kita renungi, kita masukkan ke dalam hati. Terus efek positifnya apa? Ini adalah aplikasi dari pemahaman kita tentang nama Allah. Di hadapan kita ada 1, 2, 3, sekitar 3 poin. Ya, yang 4 saya jadikan 1 dengan yang ketiga. Kita akan baca apa efek positifnya. Jadi cara kita mempelajari Asmaul Husna di sini, teknisnya adalah kita sebutkan dalilnya terlebih dahulu, kemudian makna Asmaul Husnanya, lalu kita tutup dengan efek positifnya, alias buah yang akan kita petik dalam kehidupan kita saat kita memahami nama ini apa. Iqra. من آثار هذا الاسم العظيم محبة الله عز وجل محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والأهل والولد والدنيا جميعا لأنه المألوه المعبود وحده وهو المنعم المتفضل وحده وهو الذي له الأسماء الحسنى وهو الذي له الخلق والأمر والحمد كله وهذا يستلزم محبة من يحبه الله تعالى وما يحبه وبغض من يبغضه سبحانه وما يبغضه والموالاة والمعاداة فيه ولا يذوق طعم الإيمان إلا من أحب الله عز وجل الحب كله وأحب فيه وأبغض فيه. Yang pertama, efek positif ketika kita merenungi dan memahami nama ini adalah kita akan mencintai Allah secara maksimal. Apa yang pertama? Kita akan mencintai Allah secara maksimal. Berarti ada cinta minimal. Kalau ada maksimal berarti ada minimal. Cinta maksimal itu seperti apa? Cinta yang maksimal itulah cinta yang mengalahkan seluruh kecintaan kita kepada selain Allah. Bolehkah kita mencintai istri kita? Bolehkah kita mencintai anak kita? Bolehkah kita mencintai motor kita? Boleh? Boleh. Tapi kecintaan kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada motor tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Saya tanya, kulo kalih jenengan, cinta kita kepada anak istri dengan cinta kita kepada Allah besar mana? Masya Allah. Temenan nggih. Cinta jenengan dengan pekerjaan dibandingkan cinta jenengan kepada Allah besar mana? Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang azan tetap baik kerja. Sepisan-sepisan Ustaz. Oh, saben dina sepisan, ngesuk sepisan maning, ngesuk sepisan maning. Setiap orang yang mengaku kecintaan dia kepada Allah dibandingkan kecintaan dia kepada selain Allah lebih besar, kecintaan dia kepada Allah harus ada apanya? Buktinya. Buktinya apa? Kalau sampai kita ketemu dengan momen terjadi tabrakan antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada selain Allah, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan siapa? Allah. Itu baru serius. Ya. Bukan cuma ucapan di lisan. Ya.
Dan salah satu bukti yang lainnya, kecintaan kita kepada Allah maksimal, buktinya adalah kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan siapapun yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita pengen ngukur cinta kita kepada Allah sudah maksimal atau belum, satu, kalahkan kecintaan kita kepada selain Allah. Yang kedua, cintailah apapun dan siapapun yang dicintai sama Allah. Apapun dan siapapun. Makanya di sini katakan wa hadza yastalzimu mahabbata man yuhibbuhu Allah taala wa ma yuhibbuhu. Orang yang cintanya kepada Allah maksimal, dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Amal soleh. Napa? Amal soleh. Contohnya amal soleh napa? Salat. Jenengan seneng salat apa mboten? Alhamdulillah. Seneng ngaji mboten? Alhamdulillah. Puasa seneng? Alhamdulillah. Berarti mau datang Ramadan seneng ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Amal soleh dicintai sama Allah. Baca Al-Quran dicintai sama Allah. Zikir dicintai oleh Allah. Kalau kita ngaku cinta maksimal kepada Allah, maka apapun yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Termasuk siapapun yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Siapa yang dicintai sama Allah? Para nabi. Cinta kali Kanjeng Nabi SAW. Cinta Ramadan? Alhamdulillah. Ya. Selain para nabi sinten? Para sahabat. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah. Ya. Panjenengan bisa menyebutkan 10 saja sahabat Nabi. Sing penting cinta Ustaz, ora kenal ora apa-apa. Alasan pemain bola apal. Ya. Kalau ngaku cinta ya harus hafal dong, kenal. Ya, kenal. Ya. Kita harus mencintai manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Ada Nabi SAW, ada para nabi, ada para sahabat, ada para ulama. Ya. Manusia-manusia, para wali, kekasih-kekasih Allah. Manusia-manusia yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Kenapa? Karena mereka dicintai sama Allah. Cukup sampai itu tidak? Termasuk bentuk kecintaan kita kepada Allah, kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan siapa yang dibenci sama Allah. Konsekuensi kecintaan kita kepada Allah, apapun yang dibenci oleh Allah, kita harus ikut benci. Dan siapapun yang dibenci oleh Allah, kita harus benci. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah, atau membenci apa yang dicintai oleh Allah, ini orang belum temenanan. Boleh mencintai Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Apa yang dibenci oleh Allah? Maksiat. Ya. Jenengan ada cewek cakep lewat, seneng apa? Senep. Nah, ayo. Ini pembuktian ini. Ya, seneng apa senep? Malah ngomongnya rezeki, nomploknya mana? Katanya cinta kepada Allah. Ya. Loh Ustaz, apa Allah membenci cewek cakep? Ya enggak. Cewek cakep yang bukan mahram kita, Allah enggak suka kalau kita pelototi. Jadi bukan yang dibenci apanya? Cewek cakepnya. Yang dibenci adalah melototnya kita itu loh. Bukan cewek cakepnya. Cewek cakepnya ya kalau halal ya silahkan.
Ya, istri jenengan maksudnya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Membenci apa yang dibenci sama Allah dan membenci siapa yang dibenci sama Allah. Siapa yang dibenci sama Allah? Ya orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang kafir. Ya, itu dibenci sama Allah, maka kita pun membenci. Ya. Orang jahat. Ya, orang yang tidak beriman kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berarti kita tinggalkan mereka, kita dakwahi. Kita dakwahi. Ya, seperti seorang dokter, ya, seperti seorang dokter ketika ketemu dengan pasien, maka dia nggak suka sama penyakitnya, tapi dia berusaha bagaimana supaya membantu pasien itu agar penyakitnya sembuh. Ya tentunya mengobati dengan kasih sayang. Ya. Kasih sayang harapannya dia sembuh, bukan sayang kepada apanya? Penyakitnya. Apa jenengan ketemu butun, sayang eman-eman temen, ya Allah, muka-muka awet, gue mau ketemu sama orang kafir kok disayang kekafirannya? Ya tidak. Kita sayangi dia, kita pengen dia itu masuk ke dalam Islam. Makanya kita dakwai pelan-pelan. Ya. Ini adalah buah yang pertama. Efek positif yang pertama, memahami nama Allah, apa tadi? Mencintai Allah secara maksimal. Baik. Yang kedua, تعظيمه سبحانه وإجلاله وإخلاص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وصلاة وصيام وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا له سبحانه. Yang kedua, konsekuensi atau buah kita memahami nama Allah ini, yang kedua adalah beribadah hanya untuk Allah. Apa yang kedua? Beribadah hanya untuk Allah. Tadi kan Allah kan artinya maha disembah, maha diibadahi. Sudah tahu arti dari kata Allah maha diibadahi, masa kok beribadah kepada selain Allah? Ya nggak klop lah, nggak matching. Ya. Makanya orang yang sudah memahami nama ini yaitu Allah, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya. Ya. Keliru orang yang memahami ibadah itu cuma sholat. Keliru. Keliru orang yang memahami ibadah itu cuma puasa. Ibadah itu maknanya sangat luas. Seorang ulama menyebutkan ibadah itu artinya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu artinya segala ucapan, segala apa? Ucapan dan perbuatan, apa? Segala ucapan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Segala ucapan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Coba diulangi definisi ibadah. Segala ucapan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Mari kita kupas sedikit saja supaya kita faham ibadah itu maknanya sangat luas. Segala ucapan dan perbuatan. Ibadah bentuknya ucapan, contohnya berkata yang baik, apalagi baca Al-Quran, apalagi zikir, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Ini juga apa?
Ibadah. Perbuatan, contohnya sholat, zakat, tidak apa-apa, tangannya gerak. Walaupun orang ada duitnya ya bisa. Apalagi haji, menengok orang sakit, apa maning? Silaturahim, masya Allah. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat apa contohnya? Lagi pada ngapa? Ngaji, keton apa ora? Apa tidak akan hilang? Nah, yang nggak kelihatan apa? Ya puasa. Apa maning? Niat, bagus. Apa? Ikhlas. Ya, karena semuanya tempatnya di mana? Di hati. Yang dicintai dan diridhoi sama Allah. Yang dicintai dan diridhoi sama Allah adalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Seluruh ibadah yang tadi kita sebutkan, entah itu bentuknya ucapan atau perbuatan yang kelihatan maupun yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya ini hanya boleh dipersembahkan untuk siapa? Allah. Maka nek sholat, sholatlah untuk Allah. Puasa, puasalah untuk Allah. Haji, hajilah untuk Allah. Umrah, umrahlah untuk Allah. Bukan untuk kepentingan politik. Ya. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Ajan dongane mintanya kepada selain Allah. Selain Allah itu bisa dibagi menjadi 3. Selain Allah bisa dibagi menjadi 3. 1, makhluk hidup yang bakalan mati. Apa? Makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Paham mantan makhluk hidup? Wis mati. Mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. Alam semesta ini selain Allah, ya, itu bisa dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa wau? Makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. Makhluk hidup yang bakalan mati, contohnya nyong karo Rika. Saya dan panjenengan semua. Ini makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Udah kaya nang perapatan. Ya, di kuburan itu adalah mantan makhluk hidup. Terus yang ketiga, benda mati. Contohnya meja. Ini benda mati. Dari 3 ini mana yang berhak untuk diibadahi? Mana yang berhak untuk diibadahi? Gak ada. Dari 3 ini gak ada yang berhak, yang pantas untuk disembah. Dan tidak sedikit manusia-manusia yang menyembah salah satu dari 3 ini. Itu kan namanya salah alamat. Lawang dukun disembah. Ya tapi kan sakti. Sakti kan bakalan mati. Karena dia makhluk hidup yang bakalan mati. Apa maning wis mati disembah, kon luwih aneh maning. Wong esi urip be ora disembah apa maning wis mati. Sing luwih parah maning anu wis asline mati alias benda mati kok disembah. Contohnya lho gue mau ya keris Semar bu mesem bu mendem ya. Terus yang berhak disembah siapa? Yang maha hidup yang tidak akan mati. Sinten? Allah. Makanya apa pesannya Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58? Surat apa? Al-Furqan ayat 58. Bismillah. Allah berpesan wa tawakkal. Bertawakallah. Kepada siapa?
'alal hayyi. Ayo, al-hayyu apa? Yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Ini pesan dari siapa? Dari Allah. Bertawakallah, beribadahlah, gantungkanlah hidupmu hanya kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati, yaitu Allah. Makanya kalau ada apa-apa, biasakan cepat-cepat ingat Allah. Ya. Ngesuk kudu bales, ngesuk kudu bayar SPP, urung duwe apa? Duit. Kemutan siapa? Allah. Temenan, apa ramane? Ya, langsung kayaknya jangan buka HP, kayak kontaknya siapa ya? Ya kan? Ya, kira-kira siapa ya sing urung taksili ya? Kiawis. Subhanallah. Kenapa kita tidak langsung kontak kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa Allah itu semakin sering dimintai, Allah akan semakin senang. Berbeda dengan manusia. Jenengan kalau ada orang nyilih kepada jenengan, nyilih uang kepada jenengan, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ke 10 kalinya gimana jenengan? Bocah tuman gitu. Yeah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sering kita mintai, Allah semakin senang. Bahkan Allah Azza wa Jalla marah seandainya kita tidak minta kepadanya. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Apa kelanjutannya? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Setelah Allah nyuruh kita untuk minta kepadanya, Allah lanjutkan firman-Nya apa? Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau minta kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Tuh, berarti Allah kan gak suka kalau kita gak minta kepada Allah. Makanya minta kepada Allah. Ya, mulai sekarang kalau kepepet utang apa? Minta kepada Allah. Ya, siap? Siap apa ora? Siap, alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang ketiga. من أعظم آثار هذا الاسم العظيم ومعرفته حق المعرفة طمأنينة القلب وسعادته وأنسه بالله عز وجل بما أن لفظ الجلالة مستلزم جميع الأسماء والصفات فإن من آثار هذا الاسم العظيم آثار بقية أسمائه سبحانه وصفاته وكل أثر من آثار أسماء الله عز وجل وصفاته ليس سوى أثر لهذا الاسم العظيم ومن موجباته. Yang ketiga, efek positifnya ketika kita memahami nama ini, hati akan semakin tenang. Apa? Hati akan semakin tenang. Apa Ustadz hubungannya antara memahami nama ini dengan ketenangan hati? Ketahuilah jamaah yang kami hormati, ketenangan hati itu adalah karunia. Siapa yang ngasih? Allah. Apakah ketenangan hati ini Allah berikan kepada sembarang orang? Tidak. Allah berikan ketenangan hati kepada manusia-manusia pilihan. Siapa yang dipilih sama Allah? Yang dipilih sama Allah adalah tadi yang saya katakan di poin yang pertama dan kedua. Siapa tadi? Yang mencintai maksimal Allah, dan yang kedua, yang beribadah hanya kepada Allah.
Maka siapapun yang memahami nama ini Allah, kemudian dia mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian dia, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, umrahnya untuk Allah, doanya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Siapapun yang mengaplikasikan ini dalam kehidupan kesehariannya, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Dan ketenangan ini tidak dijual di mall. Maka orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini. Jadi jangan mentang-mentang duit apa? Duit akeh terus bisa tuku ketenangan. Ya. Seandainya ketenangan itu dijual bebas, niscaya akan berebut manusia itu untuk beli ketenangan. Tapi ketenangan itu adalah karunia dari siapa? Allah. Yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan. Siapa manusia-manusia tersebut? Tadi yang saya sampaikan. Yang maksimal cintanya kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Ini adalah pengajian terakhir Asmaul Husna untuk sebelum bulan Ramadan. Habis ini libur panjang ya, Ramadan dan Syawal. Jadi masuk lagi itu habis Syawal. Habis Syawal apa? Ora apa lagi bersyawal apa? Apa? April. Bersyawal kok April? Dzulqa'dah. Ya. Awal Dzulqa'dah insya Allah. Jadi libur 2 bulan insya Allah. Nanti kita lanjutkan habis Syawal selesai. Kemudian oh ya, yang kemarin sudah daftar ikut menyediakan takjil ya, silahkan nanti ambil jadwalnya di pintu keluar Putri ya. Kita sudah fotokopikan buat sekedar pengingat saja. Sudah kita alokasikan tanggal sekian, kemudian apa yang akan disajikan, mau minuman atau makanan kecil atau makan besar, silahkan nanti diambil. Masih ada sisa beberapa yang kosong, tinggal sedikit sekali. Silahkan kalau ada jamaah yang masih pengen berminat untuk menyediakan takjil di masjid ini, bisa mendaftarkan dirinya ke petugas yang sudah standby nanti insya Allah habis sholat isya di pintu keluar Putri. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang merasa tasnya jatuh nanti bisa ke depan ya, diambil tulisannya villa ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.